spesial, yaitu Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur. Dipersilakan untuk Bapak. Masih Pak. Absennya ya. Sebelum mulai Pak, bagaimana Bapak rasanya dengan festivalnya baru ini? Alhamdulillah kegiatan ini di luar ekspektasi saya, artinya sangat-sangat meriah. Dan untuk SMP 1 sampai luar biasa persiapannya dan luar biasa sesuatu yang sudah disiapkan, beberapa perangkat-perangkatnya sudah sip di atas ekspektasi yang sebenarnya. Oh itu Pak, teman-teman pasti yang mendengar ini pasti terharu banget ya. Iya. Karena mereka sudah mempersiapkannya ini udah dari beberapa bulan yang lalu Pak. Iya. Jadi setiap yang ada di sini, yang ada dipamerkan di dalam stand, semuanya itu sudah dibuat dan sudah dipersiapkan oleh tiap dari murid-murid dan tiap siswa. Iya. Untuk juga salah satu dari kegiatan P5 kami. Nah, untuk kegiatan P5 kami Pak, sebenarnya itu saya juga mau cerita juga. Karena salah satu P5 yang kami kerjakan itu seperti ada gebiar talenta. Iya. Jadi setiap muridnya itu mereka itu menampilkan performa mereka tersendiri Pak. Jadi ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang membawa acara, pokoknya banyak banget. Dan jadi saya itu mau tahu juga sebenarnya itu untuk acara seperti itu bagaimana saja pelaksanaan dari P5 di setiap daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur Pak. Pada prinsipnya implementasi kurikulum merdeka yang digambarkan dalam P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, semua sekolah sudah melaksanakannya. Ada beberapa sekolah dengan tingkat pelaksanaan yang biasa, yang sederhana. Ada tetap melaksanakan P5, cuma beda-beda cara. Kalau untuk SMP 1 sampai kemarin dengan gebiar talenta itu mungkin luar biasa. Karena apa? Di dalam kegiatan P5 SMP 1 kemarin benar-benar melibatkan semua stakeholder, baik dari dinas, orang tua, komite, bahkan semua orang tua dilibatkan. Dan yang mungkin belum dilaksanakan oleh sekolah lain, adanya penilaian dari orang tua. Ini luar biasa, setiap orang tua dikasih kebebasan, dikasih hak dan kewajiban untuk menilai anaknya sendiri. Ini yang sudah dilaksanakan di SMP 1 sampai dan kelihatannya belum dilaksanakan di SMP lain untuk penilaian orang tua terhadap anaknya masing-masing tadi. Jadi Pak, yang membedakan SMP 1 dengan sekolah-sekolah lain itu ternyata itu dari penilaian dari orang tuanya ya? Secara umum sekolah di Kotim itu sudah melaksanakan P5. Cuma untuk penilaian yang melibatkan seluruh orang tua itu saya lihat baru SMP 1 sampai. Dan ini suatu terobosan luar biasa ini. Ya, jadi bisa dibilang nggak Pak, dengan kurangnya partisipasi dari orang tua, apa itu bisa disebut sebagai hambatan kalau untuk pelaksanaan P5 di sekolah-sekolah yang lain? Untuk sekolah yang lain dalam hal pelibatan orang tua siswa ada kekurangan dan mungkin kelebihan. Di sini kita juga belum tahu sistem yang ada di sekolah itu masing-masing, karena kita tidak bisa dengan melibatkan seluruh siswa, seluruh orang tua. Apakah sekolah yang tidak melibatkan seluruh orang tua itu dianggap jelek atau tidak baik? Juga tidak, karena setiap sekolah itu punya ide, punya cara masing-masing demi kebaikan siswanya. Sekali lagi, untuk yang melibatkan seluruh siswa seperti kayak di SMP 1 hari Sabtu, saya lihat talenta itu kemarin, setahu saya baru SMP 1 sampai yang melibatkan seluruh orang tua ya. Jadi lebih banyak acaranya. Iya. Yang pasti orang tua punya tanggung jawab langsung untuk menilai, mendidik anak-anaknya. Jadi Bapak kira-kira bagaimana biar bisa mengembangkan kepedulian atau juga biar setiap orangnya itu, setiap orang tua itu ingin berpartisipasi. Gimana biar bisa mengembangkannya itu supaya nanti biar acaranya itu lebih meriah atau juga lebih asik. Oke, ini sebenarnya ada program dari pihak sekolah itu duduk bersama-sama antara sekolah dengan komite terutama, karena
penjembatan antara sekolah dengan orang tua adalah komite. Kalau ini berdua ini sudah bisa berjalan, sudah diprogramkan dan sudah ada perencanaan yang matang, dimungkinkan itu bisa dilaksanakan di seluruh sekolah. Cuma tadi intinya satu, apakah ini peranan kepala sekolah itu kan luar biasa di situ dalam memanajemen sekolah. Nah, tidak semua kepala sekolah kan mempunyai kemampuan yang sama. Mungkin untuk SMP 1 ini kepala sekolahnya punya dedikasi dan punya kemampuan yang luar biasa dalam melaksanakan manajemen di sekolah itu. Alhamdulillah. Tapi begini Pak, untuk dalam Kotim sendiri ya, karena Bapak itu meninjau dan juga sudah membimbing sekolah-sekolah di kabupaten, pasti terlihat juga dong kalau ada potensi kabupaten ini dalam melaksanakan kurikulum barunya. Apa potensinya ini sudah terpenuhi atau apa sudah maksimal? Setiap kurikulum itu kan berproses. Kalau bicara maksimal, semua orang pengen maksimal. Cuma ada kendala-kendala yang tidak memungkinkan semuanya akan tercapai dengan nilai yang sama. Karena Kota Waringin Timur ini wilayahnya luas. Tidak semua sekolah itu mempunyai jaringan-jaringan yang mendukung kegiatan kurikulum merdeka. Ada di daerah mungkin pelosok kabupaten yang jauh dari jangkauan khalayak rame, IT-nya mungkin sinyalnya nggak memungkinkan, atau pendukung-pendukungnya itu kurang memadai, dan itu tidak bisa juga disalahkan karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencapai puncak yang diinginkan. Tetapi juga walaupun tidak maksimal, tentu saja kurikulum baru ini sebenarnya juga membawakan lebih banyak positif atau lebih banyak perubahan daripada kurikulum yang sebelumnya, Pak. Iya, saya melihat termasuk binaan-binaan saya, ini semuanya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Cuma batas ataupun kemampuannya itu yang berbeda-beda. Dan di situ saya melihatnya begini, sudah melaksanakan, bahkan saya lihat adanya kegiatan-kegiatan yang praktek baik itu sudah dilaksanakan. Cuma ya tadi ada keterbatasan dan itu tidak hal yang lumrah karena masing-masing sekolah punya kondisi, punya fasilitas yang berbeda-beda. Jadi sistemnya itu memadai, jadi harus cuma adaptasinya aja yang kurang karena daerahnya. Iya, bisa jadi. Karena setiap sekolah itu mempunyai mungkin kemampuan fasilitas yang tidak sama. Baik Pak, tapi juga untuk fasilitas yang berbedanya itu tentu saja ada juga yang membimbing atau juga yang membantu dalam membina acara-acara untuk siswa juga, contohnya seperti guru. Jadi Pak, bagaimana perubahan guru dengan adanya implementasi kurikulum baru ini, bagaimana adaptasi mereka ke kurikulum yang baru ini daripada kurikulum yang sebelumnya? Oke, setiap perubahan itu mengalami proses, setiap proses harus belajar. Dari kurikulum, mungkin dulu ada KTSP, K13, sekarang kurikulum merdeka. Ini memang kurikulum yang menurut saya itu sebenarnya mengasihkan, menyenangkan. Karena ada kebebasan oleh siswa, diferensiasi. Dan dengan kurikulum ini banyak sekali sekolah-sekolah sudah melaksanakan P5 dengan caranya masing-masing, dengan tema masing-masing, dan dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Tapi secara umumnya seluruh sekolah di Kota Waringin Timur itu sudah melaksanakan kegiatan P5. Cuma masalah meriah dan tidaknya itu kita kembalikan ke kondisi sekolah masing-masing. Alhamdulillah sudah terpenuhi kalau gitu. Iya. Kalau begitu, dengan adanya guru yang sudah membantu dan juga membimbing dari sekolah-sekolahnya, apa juga menurut Bapak sebenarnya selain guru, selain murid, sebenarnya itu mengapa peran orang tua juga penting dalam pembantuan implementasi dan biar lebih memadai ke kurikulum yang baru ini? Iya. Orang tua ini sangat peran penting. Kenapa saya bilang penting? Karena yang namanya proses pendidikan ini tidak bisa dibebankan kepada pihak sekolah saja. Karena itu ada keberhasilan siswa itu ada 3 hal. Yang pertama peranan pemerintah,
yaitu Dinas Pendidikan. Yang kedua peranan sekolah, yaitu kepala sekolah dan stakeholder yang ada di dalamnya. Jadi adalah peranan orang tua siswa. Apalagi di dalam pendidikan ini, di sekolah kan hanya maksimal 8 jam. 16 jam itu secara umum tanggung jawab orang tua di rumah. Jadi jangan namanya pendidikan, pembelajaran tidak cukup diserahkan ke sekolah. Orang tua harus berperan luar biasa. Makanya salah satu wujud yang harapan saya dengan adanya kegiatan di SMP 1 kemarin itu sangat menggugah orang tua siswa untuk berperan lebih aktif lagi dalam mendidik dan memantau anak-anaknya di dalam kegiatan apapun. Jadi dengan Bapak ya saya lupa nangkap tadi, tapi Bapak tadi ikut nonton nggak acara gebiarnya? Di SMP 1 saya melihatnya. Oh, sampai penuh, Pak? Enggak. Tapi saya melihat, artinya memang konteksnya itu sudah sesuai dengan rencana kelihatannya. Saya melihat ada kegiatan-kegiatan anak, potensi anak masing-masing sudah dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Peranan orang tua juga sudah luar biasa, bahkan orang tua diadakan suruh menilai anaknya sendiri, melihat talenta-talenta yang dipunyai anak. Mungkin selama ini orang tua ada yang tidak tahu talenta yang dimiliki anaknya. Ya mungkin dengan adanya kegiatan kemarin, kemungkinan tahulah, oh anak saya ternyata talentanya di sini, talentanya di sini. Sadar ada talenta dari anaknya sendiri. Iya. Itu dari talenta sebenarnya saya juga ingat Pak, waktu gebiar itu kan sebenarnya sudah banyak sebenarnya dari sekolah-sekolah dari kurikulum sebelumnya kayak gebiar, tapi sebenarnya itu cuma jual-jualan seperti makanan yang jual, minuman. Tapi pertama kali ini saya lihat seperti kayak pentas seni di mana ada banyak performa. Setelah itu juga setiap muridnya itu terlibat, jadi tidak cuma menjual tapi mereka semua itu berkarya dan mereka itu meragakan dan sebenarnya itu praktek. Jadi Pak, sebenarnya itu untuk perubahan kurikulum ini apa aja perbedaan dari gebiar-gebiar atau pembawaan pentas sebelumnya dari sekarang? Oke, seluruh sekolah tadi saya bilang mempunyai kondisi yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Kalau yang tadi Anda bilang kalau sebelumnya itu gebiar seperti hanya jualan ya, ya gini sebenarnya bukan jualan. Itu memang ada proses anak, cuma proses anak itu ternyata yang ditampilkan hanya endingnya, hasil akhirnya. Nah itu kan maksud tadi. Nah itu tidak salah, cuma menurut saya kurang mengena karena prosesnya itu nggak dijalani, nggak dilihatkan. Tetap dijalani prosesnya, tapi nggak dilihatkan di sini, di kegiatan gebiarnya. Kalau SMP 1 kemarin kan prosesnya juga dilihatkan ya. Nah makanya di situ. Nah itu kedepannya harapannya kalau bisa memang prosesnya harus dilihatkan kan. Tapi itu saya meyakini bahwasanya gebiar itu yang ditampilkan karya anak. Cuma kelemahannya tadi mungkin prosesnya tidak. Kemungkinan prosesnya sudah dilaksanakan lewat spanduk atau apa. Cuma kalau SMP 1 kemarin kan prosesnya langsung action nyata siswanya kan. Itu di situ. Yang saya tahu saya seperti itu. Jadi bagusnya itu seperti tidak hanya di jurnal tapi di video juga Pak. Iya. Oh, itu dipertunjukkan. Iya. Kalau gitu ini sebagai introspeksi nanti untuk teman-teman juga nanti untuk bisa menyaksikan atau juga membuat di acaranya sendiri. Iya. Tapi dengan itu juga itu untuk teman-teman sudah mengetahui sebenarnya itu potensi dari Kotim itu dan juga untuk sekolah-sekolah dan pelaksananya itu walaupun sebenarnya itu tergantung atas situasi atau juga tempatnya sendiri sudah alhamdulillah dilaksanakan semua oleh semua sekolah. Dan dengan itu semoga pada hari-hari atau tahun selanjutnya di waktu yang akan datang dapat lebih meningkat ya Pak. Iya itu harapannya. Dengan itu saja untuk introspeksinya. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Untuk yang terakhir ini dari 1 sampai 10 bagaimana saja kalau Bapak bisa berikan skala penilaian untuk pelaksanaan di Kotim? Pelaksanaan skala Kotim secara umum tadi saya sudah bilang kan sudah melaksanakan kegiatan P5 dengan caranya, dengan kondisinya dan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Kalau untuk penilaian
Ya bagi saya kalau angka saya nggak bisa. Cuma kalau sudah baik itu saya akui sudah baik. Dan untuk menjadi sempurna itu perlu proses dan proses lagi. Oke. Untuk prosesnya nanti bisa ditayangkan atau juga diterbitkan di YouTube atau juga ditunjukkan saja di media-media lain. Yang pasti harus sesama guru, sesama kepala sekolah itu ada sharing, ada saling ngasih masukan kan ada lewat medianya kan MKKS, musyawarah kepala sekolah itulah dalam tanda kutip bisa untuk menjadi sharing antar kepala sekolah, bisa untuk saling bertanya, saling memberikan masukan-masukan supaya kedepannya kegiatan P5 di Kotim ini bisa berjalan dengan sesuai harapan. Dan ending dari P5 itu dengan melibatkan kegiatan gebiar talenta itu benar-benar bisa dirasakan oleh semua insan, baik sekolah itu sendiri, siswa, orang tua maupun pejabat yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Kota Timur bisa menikmati atas hasil yang digebiarkan oleh pihak sekolah masing-masing. Baik, kalau gitu harapan untuk tahun depan atau waktu datangnya juga tinggi ya Pak, biar bisa lebih semeriah atau lebih tinggi dari sekarang. Baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar kita. Walaupun tidak banyak, rasanya dengan sedikit ini aja sudah membantu banget untuk teman-teman atau juga untuk pemirsa, di mana mereka bisa lebih mengerti tentang kurikulum merdeka, bagaimana implementasinya dan keterbatasannya dan bagaimana bisa menanggulanginya. Terima kasih Pak. Saya tutup ini untuk bagian selanjutnya. Sukses untuk Sepensalah. Ya.